Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam damai sejahtera. Presbiter bertugas mengucapkan selamat beribadah dalam persekutuan di GPIB Jemaat Bukit Zaitun, Makassar. Kita memasuki hari Minggu 25 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini menjadi pertemuan, perayaan, dan ucapan syukur yang berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kita sekalian. Pemberita firman dalam ibadah syukur ini adalah Pendeta Inyoman Murah. Jemaat, silakan berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Seluruh dunia hai nyanyikanlah Kau Allahku, setinggi langitlah pujian bergema, pun bumi tak lelah menaikkan sembah. Seluruh dunia hai nyanyikanlah Kau Allahku. Seluruh dunia hai nyanyikanlah Kau Rajaku. Gereja bermazmur penuh dengan syukur, khususnya hatimu memuji tak jemu. Seluruh dunia hai nyanyikanlah Kau Rajaku. Mari kita mulai. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapapun yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal Aku, bahwa Akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Yeremia 2 ayat 23 dan 24. Mari kita sambut salam rasuli. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Dan menyertaimu juga.
Tuhan Allah Juru Selamatku, muliakanlah, muliakanlah, muliakan Tuhan hai jiwaku. Jemaat disilakan duduk. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang baik di dalam kehidupan kami bersyukur karena di setiap jalan hidup kami, Engkau selalu menuntun kami. Sampai hari ini, Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk memuliakan nama-Mu. Kami tahu, ya Tuhan, kami sering berbuat apa yang tidak Engkau kehendaki. Oleh karena itu, kami datang kepadamu, mohon ampunlah kami, baik itu dosa secara sengaja ataupun tidak sengaja, baik itu melalui pikiran kami, perkataan kami, ataupun sikap dan perilaku kami yang kami perbuat kepada sesama kami, terlebih kepadamu. Bersihkan hati nurani kami dan layakkan kami untuk beribadah kepadamu. Kami percaya kuasa kasih-Mu lebih besar dari amarah-Mu. Tuntun hidup kami seturut kehendak-Mu, hingga kami layak melakukan pekerjaan-pekerjaan-Mu. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Wahai insan datanglah, mari sambut kasih-Nya, ingat akan janji-Nya, kasih besar. Yesus telah memanggilmu, simak suara-Nya merdu dan serahkan hatimu, kasih besar, kasih besar, kasih besar, tidak terhingga dan ajaib benar, kasih besar. Jemaat sekalian, sekarang mari kita berdoa mohon tuntunan Roh Kudus sebelum kita membaca kesaksian firman Tuhan dalam kitab suci. Mari kita berdoa. Ya Allah, saat yang indah ini, pada hari perhentian-Mu ini, kami terpanggil beribadah, dan ibadah ini menyangkut hakikat kami. Yang menjadi sentralitas kami saat ini adalah firman-Mu yang kami akan baca. Ya Allah, karuniakan kami Roh Kudus-Mu, supaya dalam pembacaan ini Engkau sungguh-sungguh berfirman secara langsung kepada kami. Beri kami hikmat supaya kami boleh memahami dengan benar. Lebih daripada itu, kuatkan kami supaya kami menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Inilah doa kami, dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat, silakan berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Pembacaan firman Tuhan
dalam ibadah minggu hari ini dari Keluaran pasal 32 ayat 1 sampai dengan 6 yang menyatakan, ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Lalu berkatalah Harun kepada mereka, tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku. Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Ketika Harun melihat itu, didirikannya lah mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun, katanya, besok hari raya bagi Tuhan. Dan keesokan harinya, pagi-pagi, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu, duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Jemaat sekalian, silakan duduk kembali. Tema kita, tema sinodal pada saat ini, sebagaimana juga terdapat di dalam SGDK dan SBU, kenalah Allah dengan sungguh dan benar. Tema ini menarik dan bisa juga diterjemahkan demikian: percayalah kepada Allah atau gantungkanlah dirimu kepada Allah dalam seluruh dinamika kehidupan ini. Ada 3 kata kunci di sini. Kenalilah Allah dengan sungguh, bukan dengan pura-pura, bukan juga secara pro forma atau verbal saja atau legalistik, tapi dengan sungguh-sungguh, dengan hati dan iman yang sungguh-sungguh. Dan satu lagi, dengan benar, tidak menyimpang dan tidak menduakan Tuhan. Sebenarnya tema ini analogis dengan Matius 22 ayat 37 sampai 40 yang kita semua sudah hafal. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu, dan seterusnya. Dan bisa juga analogis dengan Roma 12 ayat 1. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, kalau kita kembali kepada tema di atas, coba kita lihat tema kenalah Allah dengan sungguh
dan benar. Saya tertarik dengan kata-kata mutiara rohani dari seorang ahli fisika dan juga seorang ahli matematikus yang diangkat dari 1 Yohanes 4. Dia bilang begini, kalau kita mau mengasihi seseorang, kita mesti kenal dia. Makanya biasa kita dengar kalau tak kenal maka tak sayang. Tetapi ini yang digarisbawahi. Kalau kita mau mengenal Allah, jadi dibalik, kita harus mengasihi dia dengan sungguh dan benar. Kalau kita harus mengasihi dia, artinya di situ we have to love him, artinya kita mesti melakukan firman-Nya. Jadi kata kenal ini artinya dalam sekali. Dan tema ini cukup bagus. Nah, jemaat sekalian, mengapa kita mesti mengenal Allah dengan sungguh dan benar? Ini pertanyaan yang nanti kita cermati dalam bacaan tadi. Atau dalam pertanyaan lain, sudahkah ibu bapa, saudara-saudara dan saya sekalian mengenal Allah dengan sungguh-sungguh dan benar? Jangan-jangan kadang-kadang terjadi hal yang sebaliknya. Nah, oleh sebab itu, ibu bapa, jemaat sekalian, mari kita belajar dan kita akan merefleksikan pengalaman umat Allah dalam bacaan tadi, supaya kita bisa memahami dan memaknai tema tadi secara baik dan secara kontekstual. Nah, mari kita perhatikan ayat 1. Coba lihat ayat 1 jemaat sekalian. Secara logika tidak bisa dimengerti, bahkan sangat aneh. Mengapa umat atau bangsa Israel begitu cepat berubah dan menyimpang dari Allah, menggantikan Allah dengan ilah-ilah lain, menggantikan Allah dengan patung emas. Padahal perbuatan dan tindakan penyelamatan Allah sebagai bukti dari kasih setianya dalam perjanjiannya kepada nenek moyang mereka Abraham dan Ishak dan Yakub itu sangat hebat, dahsyat dan ajaib dan luar biasa. Baru saja mereka umat Israel sebenarnya belum lewat dari memori mereka. Mereka mengalami pembebasan dari perbudakan di Mesir. Mereka diperbudak selama 400 tahun. Baru saja mujizat-mujizatnya yang luar biasa dan ajaib terjadi di Laut Teberau. Baru saja penjaminan kehidupan pada episode pertama dari pengembaraan mereka di gurun pasir. Tuhan memberi air dan mana yang luar biasa. Lalu mereka lupa, seolah-olah tidak ingat akan semua itu. Dan Tuhan juga sudah memberi hukum-hukum dan tatanan hidup baru. Tetapi semuanya itu seperti angin lalu, menguap begitu saja tanpa bekas, seolah-olah tidak terjadi apa-apa.
Dan ini memang sangat disayangkan dan memang sangat tragis. Sekali lagi jemaat sekalian, secara akal sehat, bahkan dalam perkara-perkara biasa, mustahil melupakan kebaikan Allah dalam sekejap. Makanya saya katakan tadi mustahil sebenarnya. Tapi kenyataannya seperti bacaan tadi. Dan ini jemaat sekalian dicatat sebagai titik hitam, black history, dalam sejarah penyelamatan Allah bagi umatnya. Nanti kalau kita lihat Ulangan 3 bilangan 27, di situ dikatakan bahwa orang-orang yang tidak terlibat dalam penyembahan lembu emas itu adalah orang yang baik. Jadi di sini kalau begitu ini menjadi titik hitam bagi mereka. Nah, pertanyaan sekarang adalah, ada masalah apa sebenarnya di balik semua kemustahilan dan keanehan umatnya dalam bacaan tadi? Nah, kalau kita cermati bacaan tadi, jemaat sekalian, ayat 1 sampai 6, ternyata ada 2 sebab. Yang pertama, alasan praktis yang tidak bisa dilepaskan dari alasan yang sangat mendasar. Dan itu kita lihat. Misalnya tadi saya ajak kita melihat ayat 1. Musa seperti mengulur waktu untuk turun dari Gunung Sinai untuk kembali kepada umatnya. Dan hal ini dimengerti dan dirasakan oleh umat sebagai apa? Kevakuman kepemimpinan. Jadi kalau kita perhatikan di situ, kita simak, ternyata di balik itu ada ketidaksabaran. Kemudian bertindak secara terburu-buru, sembrono. Akibat ketidaksabaran ini memang mengakibatkan muncul banyak masalah. Dan kalau kita bedah lebih jauh, ternyata di balik ketidaksabaran itu ada kekhawatiran dan ketakutan menghadapi kembara kehidupan yang penuh dengan ancaman, tantangan, dan penderitaan. Gurun pasir berarti memang tantangan dan penderitaan, tidak mudah memang. Jadi mereka di sini ketika Musa berada 40 hari di atas dan belum turun, mereka merasa kehilangan pemimpin, seperti anak ayam yang kehilangan induknya. Tanpa kehadiran Musa sebagai hamba Tuhan yang mewakili Allah, sebenarnya ada Harun sebagai pemimpin yang mewakili Musa. Tetapi Harun juga tidak bertindak apa-apa. Dan memang mereka mengangkat Harun untuk menjadi pemimpin, tapi dengan persepsi yang keliru. Dan Harun hanyut dalam tekanan umat yang sangat kecewa dan khawatir itu, dan tidak sabar itu. Dan ini sering menjadi fenomena dalam kehidupan sampai sekarang ini. Jadi ketidaksabaran, ketidaktabahan, kelancangan melakukan sesuatu dan sembrono, kekhawatiran dan ketakutan. Ini menjadi gejala sosial
yang dihadapi oleh siapapun, mungkin juga oleh kita sekalian yang menghadapi kembara hidup di tengah-tengah realitas yang sulit, yang memprihatinkan, dan yang banyak muncul krisis seperti sekarang ini. Jadi di sini kita diingatkan jemaat sekalian, janganlah kita begitu saja melupakan kebaikan dan kasih Tuhan. Janganlah kita mempunyai persepsi yang keliru tentang penyertaan Tuhan. Janganlah kita menjadi umat yang cengeng, yang mudah goyah, dan jangan meragukan apalagi menjadi skeptis tentang kasih Allah. Situasi yang sering memprihatinkan itu, tantangan dan ancaman, hendaknya menyebabkan kita menggantungkan hidup seutuhnya kepada Kristus. Kita menjadi semakin mengenal Kristus lebih sungguh. Itu yang mau dikatakan oleh firman Tuhan tadi. Nah, kemudian alasan yang kedua yang sangat dengan fundamental adalah karena keyakinan atau iman mereka tentang Allah, sorry kalau saya memakai istilah, mengalami distorsi. Distorsi artinya pemutarbalikan, penyimpangan, terkilir dalam iman. Perubahan-perubahan bentuk yang tidak dikehendaki dan tidak dibenarkan. Ini yang dikemukakan oleh Musa pada ayat 4 sampai 5. Kita baca di situ. Mari kita lihat bacaan ayat 4 dan ayat 5. Bacaan tadi, diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Ayat 5, ketika Harun melihat itu, didirikannya mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun, katanya, besok hari raya bagi Tuhan. Jadi di sini jemaat sekalian pada ayat 4 dan 5. Jelas di sini patung lembu emas itu menggantikan kedudukan dan peran Allah. Jadi kalau dikatakan, "Hai Israel, inilah Allahmu yang menuntun engkau keluar dari Mesir." Bahkan lembu emas itu dirubah dan disembah sebagai Yahweh di sini. Kemudian diberi persembahan. Jadi ini penyimpangan. Dan ini penyembahan berhala. Padahal sebelumnya, kalau kita perhatikan pasal 20, hukum pertama dan kedua katakan apa? Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Dan jangan membuat patung dalam bentuk apapun dan menyembah. Sudah diingatkan, sudah diwanti-wanti. Hukum pertama dan kedua berarti paling penting. Nah ini, jadi di sini apa yang menarik di sini? Anatomi dosa di sini adalah melanggar hukum pertama dan kedua. Seperti saya katakan tadi, jangan membuat patung apapun. Tapi justru itu yang dibuat. Ini yang saya katakan tadi, terkilir dalam iman. Betul mereka sebut Allah itu Yahweh, Tuhan itu Yahweh. Betul mereka mempersembahkan korban, tapi diganti. Dan ini fatal. Nah jemaat sekalian, jangan pikir dalam dunia modern atau pada zaman milenial ini sekarang ini tidak ada lagi fenomena seperti itu.
Saya sering bilang, fenomena penyembahan berhala tetap ada, walaupun bentuknya lain, mungkin lebih semu dan lebih canggih. Tetap ada distorsi keyakinan. Sebab itu tema kita tadi sangat bagus, menjadi peringatan bagi kita supaya kita semakin mengenal Allah dengan sungguh dan benar. Artinya kita tidak beragama secara legalistik dan verbal. Memang rajin beribadah itu bagus, tetapi apakah kita sungguh mengenal Dia, mengenal kehendaknya, dan melakukan dalam kehidupan ini? Ini yang mesti kita nilai dalam hidup kita secara pribadi, sebagai keluarga, sebagai jemaat, sebagai gereja, secara jujur di hadapan Allah. Jadi di sini kita diajak oleh tema kita tadi, mari kita saling lebih mengenal Allah dalam kehidupan ini, baik dalam pribadi, dalam pekerjaan keluarga, dalam kehidupan berbangsa dan masyarakat, dalam pelayanan jemaat, menembusi segala tantangan dan ancaman kehidupan kita. Paulus khusus pada ayat 4 dan 5 mengingatkan kita dalam 1 Korintus 10 ayat 7. Hati-hatilah supaya jangan kita menjadi penyembah berhala. Mungkin dalam bentuk teknologi, mungkin dalam bentuk yang canggih. Saya pernah berapa kali katakan di dalam renungan seperti ini sebagai contoh, sorry kalau saya mengulangi, kalau kita lupa Alkitab pergi ke gereja, itu kita merasa tidak apa-apa. Tapi kalau kita lupa HP, waduh gelisahnya luar biasa. Mesti terbirit-birit lari ambil pulang. Nah ini contoh sederhana. Mungkin dalam hal-hal yang lain. Nah sebab itu mengenal Allah dengan sungguh dan benar terjadi dalam seluruh hidup kita dalam menghadapi krisis seperti sekarang ini. Justru di situ kita diajak lebih mengenal dan mempercayakan diri kita kepada Allah. Mari jemaat sekalian kita lebih pahami lagi dalam diri kita tadi. Persembahkanlah seluruh hidup kepada Allah, dan itu adalah ibadah kita yang sejati. Amin. Kau tetap Tuhanku Yesus yang mengisi hidupku. Kau Rajaku selamanya, Kau tetap junjunganku. Kau sahabat yang abadi, harapanku yang tetap dalam suka maupun duka. Yesus kawan yang akrab. Tiada insan ku harapkan mengasihiku terus. Satu saja ku andalkan, kasih Yesus penebus. Kau sahabat yang abadi, harapanku yang tetap dalam suka maupun duka. Yesus kawan yang akrab. Jemaat sekalian, mari kita berdiri, kita ikrarkan pengakuan iman kita
dalam kebersamaan dengan semua orang-orang percaya di segala abad dan di segala tempat. Biarlah masing-masing dalam penghayatan iman yang sungguh-sungguh berkata demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat sekalian, silakan duduk. Mari kita satu dalam doa syukur, doa syafaat, dan kita akan akhiri dengan doa Bapa kami tanpa doksologi. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur dalam ibadah yang kudus ini kami boleh memuji memuliakan nama-Mu. Kami boleh bersekutu bersama-sama, mengaku dosa kami, dan kami juga sudah berkomitmen untuk hidup dalam pembaharuan Kristus. Tuhan berkati semua ini. Kami juga bersyukur ya Allah, firman-Mu telah menyapa kami dalam ibadah ini. Kami sudah boleh membaca dan kami juga sudah boleh mendengar pemberitaannya. Kami sadar pemberitaan ini terbatas dan kemampuan kami juga terbatas. Sebab itu kiranya Roh Kudus-Mu berkarya dalam diri kami masing-masing supaya kami boleh menangkap pesan-pesan-Mu dengan benar dan kami juga boleh mewujudkannya dan mengimplikasikan dalam kehidupan kami, dalam tugas panggilan kami di tengah-tengah keluarga dan kesaksian kami sebagai gereja. Ya Allah, saat ini kami mohon Tuhan sertai jemaat-Mu yang ada di tempat mereka masing-masing dengan keberadaan masing-masing. Biarlah kami boleh beriman yang sungguh-sungguh dalam seluruh proses kehidupan percaya kami dalam pelayanan. Kami semakin mengenal Engkau dengan sungguh dan benar. Ya Allah, ada banyak tantangan di tengah-tengah kehidupan ini, tantangan dalam diri kami secara internal maupun tantangan dari luar yang mau menggoyahkan iman kami. Penderitaan, krisis, ancaman-ancaman adalah realitas yang tak terbantahkan dan itu kami hadapi. Sebab itu, sebagaimana firman-Mu tadi, berilah kami kesabaran. Biarlah kami boleh tahan uji menghadapi semuanya itu. Dan
kami semakin mengenal kehendak-Mu di dalam semua masalah dan tantangan yang kami hadapi. Ya Tuhan, anugerahkan hikmat-Mu kepada kami, supaya kami tidak mempunyai persepsi yang keliru tentang penyertaan-Mu. Kami tidak terkilir dalam iman kami. Kami tidak menggantikan Engkau dalam seluruh hidup kami. Ya Tuhan, ajar kami menggantungkan hidup kami sepenuhnya dan mempersembahkan seluruh tubuh dan hidup kami kepadamu sebagai ibadah yang sejati. Ya Tuhan, secara khusus kami berdoa bagi jemaat Bukit Zaitun. Biarlah pelayanan-pelayanan yang dilakukan baik dalam ibadah maupun pelayanan sosial itu membangun kehidupan jemaat yang semakin mengenal Engkau secara sungguh dan benar. Berkati seluruh jemaat-Mu dengan pekerjaan, tanggung jawab, dan keluarga masing-masing. Tuhan anugerahkan kesehatan, khususnya bagi yang sakit. Tuhan jamah dan beri kesembuhan. Dan Tuhan juga menghibur jemaat kami yang berduka. Dan Tuhan berkenan menyambut ucapan syukur dari jemaat-Mu yang berhari ulang tahun dan mengalami sukacita dan kebahagiaan dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan, kami juga berdoa secara khusus bagi bangsa, negara, dan masyarakat yang di dalamnya kami adalah bagian yang tak terpisahkan. Berkati para pemimpin kami dan berkati semua bangsa kami dalam menghadapi krisis sekarang ini. Ya Tuhan, inilah doa kami dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kulayangkan mataku ke arah gunung-gunung, dari mana akan datang pertolonganku. Pertolonganmu adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tak tertidur, tak lelah. Kulayangkan mataku ke arah gunung-gunung, dari mana akan datang pertolonganku. Pertolonganmu
Jemaat, saatnya kita memberi persembahan persepuluhan, syukur, dan persembahan sukarela. Dengarlah nas Alkitab. Dengan ucapan syukur, akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan, akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Yunus 2 ayatnya yang ke-9. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja. Nantikan tuayan pada musim panen, kita kan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya. Diterik sang surya, diklat bayang awan, kita pun menabur yang bekerja. Nanti panen tiba, tugas akan selesai, kita kan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya. Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan Allah Maha Kasih, segala sesuatu yang kami terima bersumber dari pemberian-Mu semata, dan apa yang kami berikan pun adalah berkat-Mu jua. Sebab siapakah kami ini sehingga mampu memberi kepada Allah yang Maha Kaya? Namun, pemberian ini menjadi bukti cinta kasih dan kesetiaan kepadamu. Kiranya Dikau berkenan atasnya, serta berkatilah kehidupan kami sehari-hari. Amin. Jemaat tetap berdiri. Jemaat sekalian, Yesus Kristus telah memberi hidupnya untuk keselamatan manusia dan segenap ciptaan. Pergilah dan jadikan diri saudara teladan untuk berbuat baik. Ku beroleh berkat yang tak kunjung lenyap, yang tidak diberi dunia.
Saat damai penuh masuk di hatiku, dunia menjadi cerah. Kesusahan lenyap, gelap berganti terang. Yesus Tuhan agung mulia. Yesus yang selalu tinggal serta, Dia di dalamku, ku dalamnya. Aku senantiasa menyertai-Mu, itulah janji-Nya kepadaku. Angkatlah hati, arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, demikianlah ibadah kita saat ini. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati kita sekalian. Salam persekutuan.